Pada usia muda dia berpikir dia akan menjadi seorang pahlawan bagi Israel. Mengangkat tangannya dan membunuh seorang di Mesir. Dan dia berpikir dengan cara itu dia memperlihatkan pembelaannya terhadap umat Tuhan. Dan karena itu Tuhan akan pakai dia untuk menjadi pembela bagi umat Tuhan. Tapi saudara, Tuhan membuat pekerjaan karya yang menyejukkan dengan tidak mengizinkan Musa saat itu juga menjadi pembela bagi Israel. Tuhan membuang dia ke padang gurun menjadi seorang gembala. Dan pada usia 80 tahun, ketika dia sudah tidak lagi lancar berbicara, pada saat itu Tuhan memanggil dia untuk menjadi pemimpin yang membawa Israel keluar dari tanah perbudakan. Pekerjaan yang sangat menyejukkan. Atau kita geser sedikit ke belakang pada masa Abraham. Abraham adalah tokoh yang sangat kaya dan dia adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan, bahkan disebut sebagai bapa semua orang percaya. Hari ini kita menyebut diri kita sebagai orang-orang percaya karena kita punya leluhur bernama Abraham yang kepadanya diberi julukan bapa segala orang percaya. Tapi saudara perhatikan kehidupan Abraham. Istri yang cantik, kekayaan yang melimpah ruah, budak yang banyak sekali di dalam keluarganya, tapi dia tidak punya seorang anak. Pada usia 100 tahun istrinya, baru Tuhan mengizinkan dia memiliki seorang anak. Itu pun ketika anak itu mulai beranjak remaja, Tuhan bilang ambil dia, bawa ke salah satu pegunungan di Bukit Moria dan persembahkan dia bagi saya. Bunuh dia sebagai korban untuk saya. Laki-laki Tuhan bekerja dengan cara yang sangat menyejukkan, yang kita tidak bayangkan di dalam harapan kita sebagai manusia. Habakuk pada masanya dikenal sebagai nabi teratap. Dia beratap bukan karena dia memprotes cara Tuhan menghukum umat Israel pada masa itu. Dia tahu umat itu sangat tegak tengkuk. Mereka keras kepala luar biasa, menjadi bangsa pesina, menyembah berhala, memberontak terhadap Tuhan. Dia tahu itu. Jadi dia tahu bahwa kalau you memberontak terhadap Tuhan, you harus berhadapan dengan judgment. Yes. Tapi yang tidak bisa dimengerti oleh Habakuk adalah kenapa untuk menghukum umat perjanjian itu Tuhan menggunakan badai, Tuhan menggunakan Asyur yang notabene jauh lebih bejat daripada umat perjanjian itu sendiri. Lagi-lagi kita mendapati cara Tuhan bekerja dengan cara yang sangat menyejukkan. Rasul Paulus berdoa untuk orang sakit, bahkan pernah membangkitkan orang mati. Kalau saudara baca di dalam Kisah Para Rasul, Paulus itu khotbahnya kelamaan, kemudian ada yang mengantuk, lalu jatuh dan mati. Nah, catatan kaki, saya tidak bisa membangkitkan orang mati, jadi tolong jangan mengantuk di dalam khotbah ini. Pernah berdoa